Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di video kali ini saya mau menjelaskan tentang pengantar manajemen. Dasar manajemen. Pengertian manajemen merupakan seni dan ilmu dalam percakapan, perorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang lain dan mekanisme kerja untuk mencapai suatu tujuan. Elemen dasar manajemen. Yang pertama, sifat. Seni adalah suatu keahlian, kemahiran, kemampuan, dan keterampilan dalam aplikasi ilmu pengetahuan untuk mencapai suatu tujuan. Ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang telah disistemasikan dan diorganisir untuk mencapai kebenaran umum. Yang kedua, fungsi. Fungsi manajemen secara umum yaitu planning atau perencanaan, organizing atau perorganisasian, actuating atau penggarakan, dan controlling. Yang ketiga, sasaran. Terdiri dari 6M, yaitu man, money, machine, material, metode, dan market. Tujuan manajemen. Yang pertama, sasaran atau objektif. Yang kedua, maksud atau purpose. Yang ketiga, misi atau mission. Yang keempat, batas waktu atau deadline. Yang kelima, standar. Yang keenam, target. Yang ketujuh, jatah. Manajemen dan manajer. Pengertian manajer, setiap orang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Manajer diklarifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama menurut tingkatannya, tinggi atau top manager, menengah atau middle manager, bawah atau lower manager. Yang kedua menurut tanggung jawab dalam organisasi, manajer umum atau general manager, manajer fungsional atau functional manager. Yang ketiga menurut bidang tugas. Yang pertama, marketing manager. Bekerja pada bidang yang berhubungan dengan fungsi pemasaran atau pengembangan produk baru, promosi, distribusi, jaringan klien, dan konsumen. Yang kedua, financial manager. Terutama berhubungan dengan pengelolaan sumber daya keuangan atau accounting, manajer kas, investasi. Yang ketiga, operation manager. Pengurusan dengan penciptaan dan pengolahan sistem yang menciptakan produk atau jasa perusahaan, pengendalian produksi, pengendalian persediaan, pengendalian kualitas, layout pabrik, dan pemilihan lokasi. Human resource manager. Bertanggung jawab untuk menerima dan mengembangkan karyawan atau human resource planning, recruiting and selecting employees, training and development, designing compensation and benefit system, formulating performance, operational system, and discussing law performing employees. Yang kelima, administrasi manager. Lebih bersifat umum, akrab dengan semua bidang manajemen daripada berspesialis pada satu bidang. Yang keenam, other kinds of manager. Sesuai dengan bidang usaha atau tujuan organisasi, public relation manager DSE. Managerial skills. Yang pertama, teknikal. Keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan atau memahami jenis kerja tertentu yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Interpersonal. Yang kedua, kemampuan untuk memahami, memotivasi, dan berkomunikasi dengan individu maupun kelompok. Yang ketiga, konseptual. Kemampuan untuk memahami dan memandang organisasi sebagai satu kesatuan, bagaimana semua bagian dalam organisasi bisa berjalan bersama melalui keputusan yang berbasis pada kepentingan keseluruhan organisasi. Yang keempat, diagnostik. Keahlian untuk memvisualisasikan jawaban yang paling sesuai untuk situasi tertentu. Yang kelima, communication. Kemampuan manajer untuk mengirimkan ide atau informasi secara efektif kepada orang lain dan menerima ide dan informasi dari orang lain. Yang keenam, decision making. Kemampuan manajer untuk mengenali dan mendefinisikan masalah dengan benar dan kemudian menentukan satu tindakan yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketujuh, time management. Keahlian manajer untuk memprioritaskan pekerjaan, mengendalikan waktu bekerja secara efisien, mendelegasikan pekerjaan secara tepat. Adapun tugas-tugas manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Yang kedua, manajer
memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Yang ketiga, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Yang keempat, manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Yang kelima, manajer artinya bekerja tidak dengan cara sembrono. Yang keenam, manajer adalah seorang politisi. Yang ketujuh, manajer harus menjadi seorang diplomat. Yang kedelapan, manajer adalah seorang mediator. Yang kesembilan, manajer mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Organisasi dan lingkungan. Organisasi berada dalam suatu lingkungan. Lingkungan dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat organisasi. Kegiatan organisasi akan berubah lingkungan, dan juga sebaliknya, lingkungan akan mendorong perubahan pada organisasi. Lingkungan internal organisasi. Pemilik adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal, ide, ataupun berdasarkan ketentuan lainnya dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Tim manajer adalah orang-orang yang menurut para pemilik organisasi atau perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi untuk suatu periode tertentu. Ada beberapa lingkungan internal organisasi. Yang pertama, pemilik. Yang kedua, tim manajemen. Yang ketiga, para anggota atau pekerja. Yang keempat, lingkungan fisik organisasi. Lingkungan eksternal organisasi ada beberapa juga. Ada pelanggan, pesaing, pemasok, regulator, atau partner strategis pemerintah. Tugas-tugas manajer adapun di balik itu yaitu planning atau perencanaan. Arti perencanaan: keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sebelum melakukan perencanaan, ada beberapa syarat yang akan dilakukan. Yang pertama, pikirkan apa saja yang akan dilakukan. Yang kedua, mengapa, tujuan, alasan melakukan sesuatu. Yang ketiga, siapa saja yang akan melakukan itu. Yang ketiga, kapan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, di mana. Yang kelima, bagaimana langkah atau tahapan dari kegiatan tersebut. Dan materi yang terakhir adalah pengorganisasian atau organizing. Proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber-sumber dayanya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya. Aspek utama proses penyusun struktur organisasi ada dua. Yang pertama, departementalisasi atau pengelompokan kerja. Yang kedua, pembagian kerja, pemerincian tugas pekerjaan. Adapun pilar-pilar pengorganisasian: yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, pengelompokan pekerjaan. Yang ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Yang keempat, penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antar bagian dalam organisasi atau koordinasi. Sekian dari video ini, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton.